Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Shalom kekasih Tuhan. Tema devotion saya kali ini adalah mata yang terbuka. Devotion saya kali ini adalah kelanjutan daripada devotion saya sebelumnya yang berbicara tentang kesungguhan hati. Karena betapa pentingnya bagi setiap kita untuk bersungguh hati kepada Tuhan. Tolak ukur daripada kesungguhan hati itu bukan hanya kita rajin beribadah, kita rajin baca Alkitab, bahkan kita rajin melayani Tuhan. Karena ada sebagian orang yang sudah melakukan hal tersebut, tetapi tidak bersungguh hati kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang benar-benar bersungguh hati kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang pastinya rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, bahkan rajin melayani akan Tuhan. Nah saudara,
Dikisahkan di Alkitab setelah Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus di dalam Lukas pasal yang ke-18, di sini dikisahkan bahwa Yesus melanjutkan perjalanannya melewati Yeriko. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dicatat di situ Yesus itu hanya lewat, saudara. Dikatakan di Alkitab bahwa Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Nah, kata berjalan terus di sini, saudaraku, dengan kata lain, Yesus tidak punya tujuan untuk stay di Yeriko. Kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saudara, bukankah ini satu wujud daripada kerinduan hati daripada seorang yang bernama Zakheus? Yes, ini adalah sebuah kerinduan. Tetapi pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kerinduan itu menjamin kita mengalami Tuhan? Jawabannya adalah tidak, saudara. Saya katakan orang yang rindu akan Tuhan belum tentu mengalami Tuhan. Karena setiap kita harus diperhadapkan dengan yang namanya ujian kesungguhan hati. Nah, apa yang terjadi? Di ayat ini diceritakan bahwa kerinduan Zakheus untuk melihat Yesus itu gagal. Mengapa gagal, saudara? Karena dikatakan tadi bahwa terbatas karena badannya pendek. Dan itulah yang menghalangi dia untuk tidak bisa melihat Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zakheus? Dikatakan di ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, saudara, kesungguhan hati itu akan terlihat dari sikap kita. Kalau Zakheus tidak bersungguh hati, tidak mungkin dikatakan di Alkitab tadi, dia berlari mendahului orang banyak untuk melihat Yesus. Tetapi yang luar biasa menurut saya di sini, pada saat itu Zakheus itu lagi nggak butuh apa-apa, saudara. Berbeda dengan Bartimeus. Bartimeus itu ngotot karena dia membutuhkan kesembuhan. Tetapi pada waktu itu Zakheus tidak lagi butuh apa-apa. Zakheus lagi baik-baik saja. Zakheus tidak lagi bangkrut. Zakheus juga tidak lagi sakit. Dia bahkan dikatakan lagi kayanya, saudara. Nah, saudara, apa upah daripada orang yang bersungguh hati mencari Tuhan? Yaitu mata yang terbuka. Mata yang terbuka itu berbicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita hanya sekedar mau cari tahu tentang Tuhan atau Alkitab, kita tidak perlu mata yang terbuka. Tetapi kalau kita mau kenal Tuhan, kita butuh yang namanya mata yang terbuka. Nah, ayat yang kelima dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, saya mau katakan Tuhan itu selalu menghargai orang yang bersungguh hati mencari Dia. Kekasih Tuhan, terimalah mata yang terbuka ketika engkau bersungguh hati mencari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.